Berikutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat histogram. Nah, kalau misalnya sudah dapat data yang tadi, yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita disuruh menggambarkan histogramnya. Langkah pertama adalah anak-anak buat tabel seperti ini. Jadi tadi dapat tabel kelas interval sama frekuensi, tengah-tengah ditambahin batas kelas. Batas kelas ini bagaimana cara mencarinya? Batas kelas ini nanti isinya adalah tepi bawah kelas sampai dengan tepi atas kelas. Nah, batas bawah itu yang mana sih? Batas bawah itu adalah ini. Ini batas bawah kelas pertama 45. Batas atas kelas pertamanya 49. Batas bawah kelas kedua 50. Batas atas kelas kedua 54. Batas bawah kelas ketiga 55, batas atas kelas ketiga 59, dan seterusnya ya sampai kelas ketujuh. Kemudian anak-anak di sini menentukan batas kelas ini yang dipakai adalah tepi bawah dan tepi atas. Bagaimana sih rumus tepi bawah? Tepi bawah itu rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Kalau Ibu hanya memberikan contoh di kelas pertama, tepi bawah kelas itu adalah berarti 45 dikurangi 0,5. Hasilnya 44,5. Kemudian kalau tepi atasnya berarti batas atas dari kelas pertama ini ditambah 0,5. Jadi di sini kalau Ibu masukkan batasan kelasnya adalah dari 44,5. Jadi batas bawahnya tadi dikurangi 0,5 sampai dengan tepi atasnya ditambah 49 tambah 0,5 berarti 49,5. Ini kelas pertama. Sekarang kelas keduanya. Kalau kelas keduanya berarti dari 54,5 sampai dengan 59 54, kok 54 nih salah ya Ibu ya, 49,5 di sini. Nah, 49,5 sampai dengan 54,5 ini kelas kedua. Sekarang yang kelas ketiga, anak-anak lihat di sini batas bawahnya 55, berarti tepi bawahnya adalah 54,5 sampai dengan batas atasnya 59, berarti tepi atasnya 59,5. Itu kelas ketiga. Lanjut kelas keempat sampai dengan kelas ke-7. Nah, ini menjadi batas bawahnya 60, berarti 59,5 tepi bawahnya. Ini berarti 64,5. Karena dari 64 ditambah 0,5. Berikutnya di sini 64,5 sampai dengan 69,5. Mudah ya anak-anak ya, tinggal nambahin dan mengurangkan aja. Berarti di sini menjadi 69,5 sampai dengan 74,5. Untuk apa sih kita mencari batas bawah? Jadi pada saat menggambar histogram, untuk sumbu X itu adalah batas kelasnya yang digunakan. Sumbu Y-nya menyatakan frekuensi. Berarti 74,5 sampai dengan 79,5. Sudah. Nah, ini kalau udah selesai, langkah berikutnya, nih ya, sudah diisi semuanya. Langkah berikutnya, anak-anak gambar histogramnya seperti ini. Jadi, batas kelas yang anak-anak cari tadi menyatakan sumbu X. Nah, coba dilihat. Kelas pertama 44,5 sampai 49,5. Maka di sini, nah, ini adalah kelas pertama ya. Jadi ini adalah kelas 1. Nah, ini kelas ke-1. Dari 44,5 sampai 49,5. Kelas kedua dari 49,5 sampai 54,5. Jadi dari 49,5 sampai 54,5. Ini adalah K2. Ini sampai dengan K7. Kelas ke-7 ya maksudnya. Nah, ini kelas ke-7. Oke. Demikian untuk membuat histogram.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat poligon frekuensi. Cara membuat poligon frekuensi yang adalah setelah anak-anak dapat tabel distribusi frekuensinya, tambahkan satu kolom di tengah untuk titik tengah. Titik tengah itu simbolnya adalah XI. Rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi anak-anak tadi sudah tahu ya mana yang batas bawah, ini batas atas dibagi 2. Jadi kalau mencari yang pertama ini, anak-anak misalnya ya kelas pertama, DB-nya berapa? Ini kita cari XI. Berarti di sini XI sama dengan 45. Ibu kasih contoh dulu. 45 ditambah 49. Nah, dibagi 2. Oke, sama dengan berapa? 45 tambah 49, 80, 94. 94 dibagi 2 berarti 47. Nah, angka 47 ini dimasukkan di sini. Nah, kemudian cari kelas kedua. Nah, XI pada kelas kedua. Kelas kedua berarti 50 ditambah 54 dibagi 2. 104 dibagi 2 sama dengan 52. Berarti ini 52. Untuk berikutnya, anak-anak nggak perlu cari lagi seperti ini, atau boleh juga cari seperti ini, kan panjang. Cari aja selisihnya. Dari 47 menjadi 52 kan bertambah 5 ya. Ini kan bertambah 5. Maka semuanya nanti yang bawah itu ditambah 5. Dari 52 ditambah 5, 57. Di sini 57 tambah 5 pasti 62. Kalau tidak percaya boleh digunakan cara seperti ini. Kemudian 62 ditambah 5, 67. 67 ditambah 5, 72. 72 ditambah 5, 77. Nah, ini sudah dapat semuanya titik tengahnya. Setelah dapat titik tengah ini untuk apa titik tengah ini? Untuk menggambar poligonnya. Nah, anak-anak buat bidang kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X menyatakan XI-nya atau titik tengahnya. Sedangkan F-nya, di sini, XY-nya menyatakan frekuensi atau F-nya di sini. Nah, titik tengah 47. Nah, misalnya ini yang kelas pertama 47, frekuensinya 5. Nah, di sini pasti 47 berada di titik 5. Kemudian di frekuensi 5. 52 besarnya tadi kalau 52 ini adalah 10, berarti di titik 10 dan seterusnya. Setelah dapat titik-titik ini hubungkan dengan garis, terbentuklah poligon. Ini namanya poligon frekuensi. Langsung Ibu lanjutkan membuat OGIF. Nah, untuk membuat OGIF, anak-anak perlu menambahkan 2 kolom lagi. Ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi, kalau frekuensi kumulatif kurang dari, nah kita lihat dulu ya. Nah, kurang dari kita ambil dari data yang paling kecil. Nah, dari data bukan yang paling kecil, dari data yang pada kelas pertama, frekuensi pada kelas pertama. Karena ini frekuensi kumulatif, kita hanya melihat dari frekuensinya ya. Ini mulai dari frekuensi 5. Kemudian 5 ditambah 10, 15. Ini 15 ditambah 8, 23. 23 ditambah 12, 35, 35. 35 ditambah 6, 41. 41 ditambah 4, 45. 45 ditambah 5, 50. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang kalau frekuensi kumulatif lebih dari jumlahnya, jumlah frekuensi kita ambil. Berarti ini diisi 50. Kemudian dikurangi 5 menjadi 45. 45 dikurangi 10 menjadi 35. 35 dikurangi 8 menjadi 27. 27 dikurangi 12 menjadi 15. 15 dikurangi 6, 9. 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Ini kalau kurang dari berarti
lebih dari dikurangi kebalikannya. Kalau kurang dari berarti semakin besar. Sekarang kita gambar. Nah, ini kemarin kalian sudah dapat juga ya, tinggal lebih dari ini. Sekarang langkah berikutnya, kalau sudah menentukan langkah 1 dan langkah 2, langkah ketiga kita gambar ogive turun. Bentuknya bagaimana ogive turun? Nah, ini ogive naiknya, ogive turun dulu kita gambar. Nah, kalau kita buat ogive turun berarti kita pakai yang bawah ini adalah menyatakan apa? Tepi atas. Yang dipakai adalah tepi atas kelas. Nah, ini di garis bawain ya. Jadi sumbu X-nya ini menyatakan tepi atas kelas. Nah, yang jadi ini adalah frekuensi kumulatif lebih besar sama dengan ya. Bentar. Frekuensi kumulatif lebih besar dari. Nah, kemudian kalau ogive naik menggunakan yang ininya adalah frekuensi kumulatif kurang dari kalau ogive naik. Yang di sini yang dipakai menggambar tetap sumbu X-nya tepi atas kelas. Di atas kelas yang digunakan ya. Nah, jadi mudah ya anak-anak ya. Nanti anak-anak di LKPD berikutnya itu akan mendapatkan tugas membuat histogram, ogive, tabel distribusi frekuensi, dan poligon. Semoga nanti video tutorial ini bisa membantu anak-anak dalam membuat